والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'd. Yang saya muliakan para habaib, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para asatid, para sesepuh, utamanya guru kita semua, Al-Ustadz Al-Habib Abu Bakar bin Ja'far Al-Kaf. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan beliau disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan keluarganya, anak-anaknya dijadikan anak yang soleh dan solehah. Dan mudah-mudahan aktivitas dakwah beliau dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan juga Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Zainal Abidin bin Abdullah Barakbah. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan anak-anaknya dijadikan anak yang soleh. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan pondok pesantren yang beliau bangun dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimudahkan aktivitas dakwah beliau sehingga tersebarlah ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala dan ilmu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan juga hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam satu majelis yang mulia, di mana di majelis ini dibacakan kalamullah, dibacakan pujian-pujian syair kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh sangat beruntung kita semua, di mana pada malam hari ini banyak sekali umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lalai. Akan tetapi kita semua saat ini ditakdir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan kemuliaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sungguh nista bagi kita semua yang hadir ada di majelis ini, dosa kita semua tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hujan ini menjadi bukti bahwasanya kita semua mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di zaman Nabi para penyair, dan di zaman setelah wafatnya Nabi para penyair berlomba-lomba untuk memuji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pujian mereka menjadi mulia sebab memuji makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang penyair mengatakan, ma madahtu Muhammadan bi qasidati walakin mudiha qasidati bi Muhammadi. Qasid aku tidak memuji Nabi Muhammad, aku tidak memuliakan Nabi Muhammad dengan qasidahku, akan tetapi qasidahku lah yang menjadi mulia sebab telah memuliakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini lisan kita disibukkan untuk bersolawat memuji baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca kalamullah. Subhanallah, insyaallah kita semua mendapatkan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang penyair mengatakan, wa ajmalu min kalam taragatu ain, wa atyabu min kalam talidin nisa'u, khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha. Wa ajmalu min kalam taragatu ain, belum pernah aku melihat manusia yang lebih indah
daripada Nabi Muhammad SAW. Karena hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad itu adalah manusia yang paling indah. Manusia tapi tidak seperti manusia. Basyarun laisa kal basyari bal huwa kal yakut bainal hajari. Nabi Muhammad itu manusia tapi nggak seperti manusia pada umumnya. Bal huwa kal yakut bainal hajari, seperti halnya yakut yang menempel ada di batu-batu. Yang kita tuju bukan batu-batu yang biasa, tapi yang kita tuju adalah batu yakut. Karena yakut, batu yang dimuliakan, ya seperti halnya Nabi Muhammad SAW, manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad itu manusia yang paling indah, penuh dengan senyuman. Sampai diriwayatkan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, saking luar biasanya wajah Nabi penuh dengan cahaya. Ketika di waktu sahur, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha sedang menyulam, ya. Kemudian jatuh jarum beliau, dicarilah oleh beliau, tidak ketemu. Ketika datang Rasulullah SAW, barulah beliau menemukan jarumnya. Karena di zaman dahulu penerangannya bukan penerangan seperti di zaman kita, ya. Kemudian Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, begitu terangnya wajahmu, begitu indahnya wajahmu, penuh dengan cahaya. Sungguh sangat beruntung bagi orang yang bisa memandang wajahmu." Kata Rasulullah, "Celaka bagi orang yang tidak bisa memandangku nanti." "Manisyagi ya Rasulullah," kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. "Siapa orang yang celaka itu?" Kata Nabi, "Al-bakhil," orang yang bakhil. Kata Sayyidatuna Aisyah, "Apakah orang yang bakhil itu yang tidak mau membagikan hartanya untuk saudaranya? Apakah orang yang bakhil itu tidak mau menginfakkan hartanya untuk jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Kata Nabi, "Ada lagi wahai Aisyah yang lebih pelit daripada itu." "Apa itu ya Rasulullah?" "Al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya." Orang yang bakhil itu adalah orang yang ketika namaku disebut dan dia mendengarnya, akan tetapi dia tidak menjawab salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Karena itu kita ketika mendengar nama Nabi dan mendengarkan sifat-sifat Nabi, ucapkanlah, jawablah dengan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad itu penuh dengan senyuman. Sampai-sampai Nabi kalau meninggalkan senyuman ditegur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini diterangkan di dalam Al-Quran surah Abasa, ya, Abasa wa tawalla an ja'aul ama, ya, wa ma yudrika la'allahu yazakka, sampai seterusnya. Karena Nabi meninggalkan senyuman, diceritakan di situ ketika Nabi sedang mengobrol dengan pembesar-pembesar orang Quraisy. Wah, kata Nabi, ini pembesar orang-orang Quraisy ini punya jamaah banyak. Kalau seandainya aku ajarkan bagaimana itu Islam, ternyata Islam itu indah, maka jamaah-jamaahnya itu akan masuk ke dalam Islam. Kemudian datang anja'ahul a'ma, datang orang buta ini bernama Abdullah bin Maktum. Diajak bicara, "Ya Rasul, ajarkan aku ini." Sebentar, kata Nabi, sebentar. Masih bicara dengan pembesar orang Quraisy. Ini orangnya buta. Akhirnya diajak lagi Rasulullah ngomong, "Ya Rasulullah, ajarin aku ini, beri aku peringatan, beri aku nasihat." Sebentar, ini aku lagi ngobrol sama pembesar Quraisy. Kalau saya ada yang begitu, saya lagi ngelobi orang, ngajarkan Islam supaya masuk Islam, ada yang ngajak ngobrol, saya bilang sebentar. Ya, kalau masih lagi ngotot ini, kalau saya mungkin sudah saya culak. Ini sabarnya Nabi, diganggu terus, diajak ngobrol terus. Sebentar, kata Nabi, sampai Nabi itu memalingkan wajahnya. Ya, abasa wa tawalla, Nabi itu memalingkan wajahnya dan berwajah masam. Langsung kemudian itu Allah innaha tadhkirah. Ya Rasulullah, jangan begitu, sekali-kali jangan kayak gitu, jangan meninggalkan senyum. Sesungguhnya dia itu ingin mendapatkan peringatan, karena ilmuku itu adalah semuanya peringatan, memberikan kita ini peringatan supaya kita ini tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Berarti Nabi itu punya kekurangan karena ditegur oleh Anda. Nabi itu manusia yang tanpa kekurangan. Jadi ada istilah hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Kalau kelas-kelas kita nggak pakai kopiah, nggak pakai sarung, nggak pakai jubah, nggak pakai baju muslim, mungkin biasa. Ya, coba seandainya Habib Zain pakai celana Levi's, pakai kaos biasa, wah Habib ini styling dah, pengen konser lah. Coba api gitu. Nah, kalau untuk makomnya Nabi ada itu sini. Salah. Ada. Ketemu perempuan baru senyum. Subhanallah. Ternyata kalau kelihatan giginya perempuan ini cantiknya luar biasa loh. Gitu-gitu yang haram aja pakai subhanallah. Ya apa yang halalnya? Hah? Kadang-kadang kan kita begitu. Subhanallah. Karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebarkan senyum. At-tabassum li akhika shadaqah. Senyummu itu untuk saudaramu adalah dihitung shadaqah. Shadaqah ini gampang. Ya cuma kita ini jangan senyum itu gampang. Cuman kita ini jangan keterlaluan senyumnya. Bangun tidur tidak ada yang ngelihat, tidak ada orang, senyum. Ya. Jalan senyum terus. Kalau orang begini kita lihat ya apa ini? Ini waras apa enggak? Ya, kok senyum ini iya sunnah Nabi. Tapi kalau keterlaluan ya beda hasilnya ya. Malah pandangannya orang beda. Ya semua itu diaturlah dengan baik. Ya yang sedang-sedang saja, jangan terlalu berlebihan, jangan juga terlalu kurang. Kemudian syair tadi disebut dilanjutkan wa atyabu min kalam talidin nisa. Nabi Muhammad itu manusia seorang perempuan, belum pernah aku melihat seorang perempuan yang melahirkan manusia yang paling mulia kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Nabi Muhammad itu orang tuanya orang-orang soleh, dari sulbi-sulbinya orang-orang soleh. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Nah, engkau diciptakan wahai Rasulullah terbebas daripada segala kekurangan. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Seakan-akan engkau itu diciptakan sesuai dengan kehendakmu. Karena itu kita ini mudah-mudahan kita semua ini ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bertemu dengan Nabi itu suatu keindahan yang begitu luar biasa, nikmat yang begitu besar. Tapi itu semua butuh usaha. Gak gampang bertemu dengan Nabi. Sampai para ulama itu mengatakan kalau sampeyan ingin bertemu dengan Nabi harus bisa melewati 200.000 hijab baru bisa ketemu dengan Nabi. Alhamdulillah di negara kita ini ada orang yang mendapatkan magam tersebut. Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Saqqaf. Beliau pernah bertemu dengan Rasulullah bukan hanya fil manam, tapi secara yaqadhah, secara sadar, secara nyata, dan berpelukan dengan Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang ada yang begini ini, ada yang ngece. Ya, berarti Habib Abu Bakar itu sahabat? Enggak. Karena yang dinamakan definisi sahabat itu bertemu melihat Nabi walaupun hanya sebentar, beriman kepada Nabi dan melihatnya itu ketika semasa hidupnya Nabi. Setelah wafatnya Nabi bukan sahabat namanya. Ya. Ini makom yang sangat tinggi. Kalau sudah bertemu dengan Nabi secara yaqadhah ini makom yang sangat tinggi dan harus melewati 200.000 hijab, bahkan mungkin banyak sekali karena sangat tinggi makom ini. Dan makom ini Siddiyatul Kubra makomnya namanya. Tidak ada makom setelahnya kecuali makom kenabian. Karena sangat luar biasa makom ini. Nah, saya kasih cara. Di sini ada yang tidak ingin bertemu dengan Nabi. Ada. Saya jamin pasti tuh pengen bertemu dengan Nabi. Saya kasih amalan sampean
agar bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Saya ambil kisah daripada kisah Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan. Ini amalan yang paling cepat untuk ketemu dengan Nabi. Tidak ada amalan yang lebih cepat lagi melainkan amalan ini. Diceritakan di zaman Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan, pengarang Hadra Basaudan, ketika ada salah satu zuriyatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang musafir, mencari tempat untuk istirahat, akhirnya melihat satu rumah yang sederhana. Akhirnya Habib ini mampir. Nggak tahu ternyata rumahnya ini adalah rumah Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan. Akhirnya datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa kamu? Ana fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata zuriat Rasulullah, anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Habib, fadal ya Habib, silakan masuk ke dalam rumah saya, istirahat. Senang ini Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan, karena rumahnya didatangi oleh zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rumah itu jadi berkah karena nurnya Nabi pernah mampir di rumahnya. Karena Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi Surabaya, gurunya Habib Abu Bakar Gresik. Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi itu gak mau berdiam di rumah kecuali rumah tersebut pernah dinginapi oleh habaib, pernah disilaturahmi oleh habaib. Kenapa? Karena di situ rumah itu tersimpan nur baginda Nabi besar Muhammad SAW, walaupun hanya pernah mampir sebentar. Senang Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan ini. Akhirnya, ya Habib, menawarkan diri. Ya Habib, apakah antum ini mau istirahat? Apakah antum ini capek? Kalau capek biar saya izinkan saya untuk menjeti badannya antum. Wahai Syekh, kalau saya nggak capek karena saya naik kuda saya yang capek. Kalau gitu saya pijatin kakinya kuda. Loh gitu. Ini Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan ini sudah mendapatkan magam yang tinggi, sudah menjadi orang yang terpandang ada di zamannya, menjadi ulama besar ada di zamannya. Yang gitu-gitu loh masih tawadhu sama habaib. Saya dipijatin kudanya habaib ini, dipijatin. Akhirnya datang lagi, masuk lagi. Ya Habib, kalau Habib mau tidur, mau istirahat di kamar saya aja. Kalau di tempat yang di kamar-kamar lain ini tidak ada kasurnya, silakan di kamar saya aja. Oh jangan ya saya, tidak apa-apa. Fadhal, silakan. Akhirnya Habib ini tidur. Gini Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan ini tidurnya di mana? Di ruang tamu, nggak pakai bantal, nggak pakai kasur. Subhanallah. Ketika tertidur beliau bermimpi Rasulullah SAW, langsung dimimpiin oleh Nabi Muhammad. Wahai Syekh, terima kasih banyak, engkau telah memuliakan anak cucuku, engkau telah memuliakan keturunanku, menghormati, berbuat baik kepada keturunanku. Wahai Syekh, apakah kamu punya permintaan kepadaku? Maka akan aku kabulkan permintaanmu. Wahai Rasulullah, saya punya permintaan. Saya ingin bertemu setiap saatnya denganmu ya Rasulullah. Saya ingin bertemu dengan engkau ya Rasulullah, secara nyata ya, secara yaqadhah. Wahai Syekh bin Abdullah bin Ahmad Basaudan, kalau gitu aku akan kabulkan permintaan. Saat itulah Rasulullah SAW menampakkan dirinya dan dicium tangan mulia beliau oleh Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan. Berkat telah memuliakan zuriyah Nabi Muhammad SAW. Begitu mulia. Orang yang semacam ini tidak akan pernah dihinakan oleh Rasulullah. Orang yang telah berbuat baik kepada zuriyah Nabi, orang yang telah memuliakan zuriyah Nabi, tidak akan pernah dihinakan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Karena itulah janji Nabi, la as'alukum alaihi ajra illa mawaddata fil qurba. Kata Rasulullah, aku enggak minta jasa balasan apapun atas jasa-jasa Nabi sangat banyak. Akan tetapi aku cuma minta satu saja. Wahai umatku,
Aku cuma minta satu, berbuat baiklah kepada keturunanku. Berbuat baiklah kepada keturunanku. Itu pesannya Nabi, itu cuma permintaannya Nabi. Sekian banyak jasa Nabi, Nabi cuma minta satu. Berbuat baiklah kepada keluargaku, berbuat baiklah kepada zuriyahku. Itulah yang diminta oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Karena ahlul bait itu adalah manusia yang ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan keutamaan yang begitu besar, yang darahnya bersambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ahlul bait ini diibaratkan kama safinatin Nuh, seperti perahunya Nabi Nuh. Man raqibaha fan najah, kalau kalian menaiki perahunya ahlul bait, maka kalian akan selamat dunia dan akhirat. Amal ibadah kita ini tidak akan bisa menjamin kita akan selamat di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita dilandasi bukan dengan kekhusyuan. Kita ibadah sering lalai dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ibadah sering tidak ikhlas karena makhluk, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ibadah bukanlah satu jaminan kita, tapi cinta kepada ahlul bait merupakan satu jaminan untuk kita mendapatkan syafaat datuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kita harapkan semua. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkat keturunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya jadi teringat satu kisah ketika saya menghadiri haul Abah Gurus Kumpul kemarin. Setelah acara haul, saya diajak oleh teman saya mampir di kediaman muridnya Abah Gurus Kumpul. Kami semua disambut oleh beliau. Begitu luar biasanya beliau menyambut tamu umat baginda Nabi bersama Abah Gurus Kumpul. Kemudian beliau bertanya kepada saya, apakah antum ini seorang sadah? Naam wahai guru. Dari mana? Dari Surabaya. Oh, dari Surabaya. Berkata, Habib, jangan lupakan saya ya nanti di akhirat. Jangan lupakan saya ya di akhirat. Ingatin saya. Kalau saya masuk neraka, mintakan syafaatnya Rasulullah, kakeknya engkau ya Habib. Beliau di situ memberikan pesan Abah Gurus Kumpul. Apa ujar Abah Gurus Kumpul? Kita ini sebagai orang awam, selain dzurriyyah Nabi, maksudnya jangan pernah habaib ini wali yang tidak disadari kewaliannya. Ahlul baitil Mustafa Tuhuri hum amanul ardi faddakir. Ahlul bait ini yang terjaga kesuciannya. Allah Subhanahu wa taala yang langsung mensucikannya. Hum amanul ardi faddakir. Mereka itu sebagai pasaknya muka bumi ini. Setiap ada daerah yang ada ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika jatuh bala diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang aslinya begitu besar, karena ada habaib direndahkan, dikecilkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat keturunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah tidak mau melihat Rasulullah sedih karena cucunya mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Berkat habaib dunia kita ini menjadi aman. Kalau tanpa habaib, muka bumi ini akan kiamat. Karena itu merupakan kesempatan bagi kita semua untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mumpung kita masih hidup, muliakanlah para dzurriyyah Nabi. Berbuat baiklah kepada zuriat Nabi. Kalau ahlul bait tersebut tidak bisa membalas, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang akan membalas jasa-jasa antum semua.
Kemudian Abah Guru Sekumpul juga bilang, habaib itu manusia yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulullah. Zuriyah Nabi itu manusia yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulullah. Mereka itu kalau ingin menjadi wali gampang, mudah. Saya kasih gambaran, seandainya ingin menjadi wali butuh waktu 10 tahun untuk kita. Selain habaib hanya 1 tahun, karena mereka mempunyai nurain, 2 cahaya, yaitu syarafun nasab wa syaraful ilm. Dia punya cahaya nasab dan punya cahaya ilmu, yang mana 2 cahaya ini jika digunakan untuk ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan memperoleh maqam kedudukan yang begitu tinggi, yakni al-kutub, yang mana al-kutub ini wali kutub yang mengatur seluruh dunia ini, dan hanya bisa diraih oleh daripada zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali Abah Guru Sekumpul mendapatkan kerajaan sendiri, mendapatkan kerajaan kewalian tersendiri. Karena apa? Karena melewati jalur habaib, sababi ya, melewati jalur habaib. Karena cintanya beliau kepada zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kasih itu maqam kedudukan yang begitu tinggi kepada Abah Guru Sekumpul. Kalau kita mengaku cinta kepada Abah Guru Sekumpul, Abah Guru Sekumpul mengatakan seperti ini, mengatakan seperti ini, mengatakan seperti itu, kita sebagai pecintanya hendaknya selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh beliau. Jangan pernah membuat sedih Abah Guru Sekumpul karena ada pecinta-pecintanya yang benci kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad itu manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena kasihnya. Dan kita sebagai umatnya harus memuliakan Nabi. Ya tadi itu, dengan salah satu caranya dengan memuliakan keluarga Nabi. Karena itu Nabi berpesan kepada orang-orang tuanya. Kepada orang-orang tua ini dipesani oleh Nabi, addibu auladakum bisalasati khisal. Didiklah anak-anakmu itu dengan 3 perkara, diantaranya hubbu ahli baiti, cinta kepada ahlul bait Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah pesannya Nabi dan harus kita kerjakan, karena hukum mencintai habaib itu wajib. Hukum mencintai zuriyah Nabi itu wajib. Kata Nabi, fawailun lil mukadzibin, celaka bagi orang yang mendustakan keutamaannya habaib. Celaka, kata Nabi. Wa man ahabbahum ahabbahullah. Siapa orang yang cinta kepada ahlul bait, zuriyah Nabi, maka Allah akan cinta kepadanya. Wa man abghadahum abghadahullah. Barang siapa yang benci kepada mereka ahlul bait, maka Allah akan membencinya. Wal iyad billahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semua pada malam hari ini, kita semua dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaatnya, bisa bertemu dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berkat zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza minni wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.